Bulan Dedek, yang terhormat materi Ibu Mita Kusumadeli, yang terhormat Bapak Ibu undangan. Kali ini kita melihat pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan hidayah, sehingga kita masih bisa bertemu kembali di sini untuk melaksanakan kegiatan. Salawat dan salam tetap kita mengatakan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu berada di dalam hidup. Bapak Ibu sekalian, supaya kegiatan ini berlangsung mulai dari awal sampai akhir, tidak kurang suatu apapun, maka patutlah kita membuka kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Susunan acara untuk kegiatan ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sepatah dua kata dari Ibu Kepala Sekolah, dan selanjutnya langsung menuju ke acara inti, yaitu pemaparan tentang tujuh jurus BK hebat. Dari awal sudah saya buka, maka untuk selanjutnya acara yang kedua adalah kata dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Tuti. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul dalam rangka untuk kita ya, karena masuk ke dalam fasilitator daerah, calon fasil daerah. Beliau mendapatkan tugas berbagi praktik baik tentang 7 jurus BK hebat. Nah, ini nanti Bapak Ibu, monggo saya pesan panjenengan simak dengan baik. Barangkali ada pertanyaan, monggo nanti ditanyakan ke Bu Mita. Harapan saya agar nanti ada perkembangan di sekolah kita tentang beta dan penerapannya di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan berbagi praktik baik untuk jurus BK hebat oleh saya menteri bibliotek fasilitator daerah di Malang selama 4 hari, beberapa hari yang lalu. Ini berbagi praktik baik jurus BK hebat yang lainnya bimbingan tepat di
Jurus pertama, kenali potensi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membantu murid mengenali kelebihan mereka, termasuk gaya belajar, kecerdasan asesmen Aku Pintar, di aplikasi Aku Pintar. Di aplikasi Aku Pintar ini ada beberapa tes kepribadian, gaya belajar, kebiasaan jenuh, dan sebagainya. Bapak Ibu guru BK kemarin juga sudah saya coba untuk melakukan tes juga, dan hasilnya insya Allah sesuai dengan apa yang kita minati. Dampak kenali potensi, kenapa sih kita harus mengenali potensi anak-anak? Karena untuk memberikan layanan yang tepat bagi anak-anak, siswa lebih mengenal kekuatan dirinya. Dirinya akhirnya lebih mengenal kelebihan saya apa. Kalau dia tahu kelebihannya apa, dia akan bisa memaksimalkan potensinya. Yang kedua, guru BK dapat memberikan layanan personal. Maksudnya, ketika guru BK mengetahui tentang siswanya apa, bakat muridnya apa, misalnya bakatnya di musik, jadi untuk dia suka dengan diskusi dan jaga konsistensi dan jalin koneksi. jadi bisa dijadikan acuan barangkali menyampaikan materi pembelajaran bisa dengan PPT contohnya yang full hour dengan melihat, jadi anak-anak lebih tertarik, atau dengan berkolaborasi seperti ini deh, itu instrumen tesnya. Di aku kita buatnya Jurus kedua, memberikan resiliensi atau daya lemah. Saya mengambil sampel adalah 9 apa sih resiliensi? Resiliensi itu ibarat kita melemparkan bola dari atas, dilempar ke bawah, pasti bola itu akan memanggul. Jadi semakin kencang kita melemparkan bola, pantulannya bergerak semakin itu resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit dan pulih kembali dari kesulitan dengan sikap positif. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan berkembang berbagai forma menghadapi tantangan. Tujuannya mendorong murid tangguh, kita harus bangkit lagi, mencoba lagi. Untuk itu diperlukan pola pikir bertumbuh biarlah semakin kuat, biar kita semakin kuat fight menghadapi hidup. Jadi perlu pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Perbedaannya fixed mindset dan growth mindset. Kalau fixed mindset bilang saya bisa sukses tidak punya bakat. Jadi kalau nggak punya bakat nggak bisa sukses. Kalau growth mindset bilang saya bisa sukses dengan berusaha. Jadi meskipun saya belum mengetahui bakat saya, ketika saya berusaha keras, saya bisa sukses. Itu di growth mindset. Ketika mengalami kegagalan, fixed mindset bilang saya menyerah. Tapi growth mindset
7F SMP Negeri 2 Gedek. Dengan tes minat bakat, saya bisa mengetahui gaya belajar dan minat bakat sehingga saya bisa merencanakan eskul yang saya ikuti dan rencana sekolah lanjutan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Siska Safitri selaku guru BK di SMP Negeri 2 Gedek yang kemarin telah mengikuti pemaparan materi OJL 7 jurus BK hebat dari pemaparan yang telah dipaparkan oleh Ibu Mita Puspa Kusmadewi. Ilmu yang saya dapatkan tentang yang pertama itu tentang mengenali potensi, yang kedua tentang resiliensi. Dari yang pertama mengenali potensi itu, saya sebagai seorang guru mendapatkan banyak ilmu dari situ, bahwasanya nanti insya Allah akan saya praktekkan ke anak didik untuk melakukan asesmen sehingga anak didik bisa mengenali potensi dirinya, yang mana nanti fungsinya untuk anak didik itu satu, mereka akan lebih tahu potensi diri mereka sehingga lebih percaya diri karena mengetahui potensi yang ada dalam dirinya. Kemudian dari jurus yang kedua, tumbuhkan resiliensi. Dari situ nanti saya sebagai guru BK berusaha untuk lebih menguatkan daya lenting dari siswa agar mereka tidak mudah terpuruk dari kesulitan yang dia hadapi. Kemudian saya juga akan menerapkan lebih menguatkan lagi mentalnya dan juga memanfaatkan kepada siswa untuk lebih memiliki pemikiran yang growth mindset. Bersama murid melangkah tepat 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Puspa Kusmadewi, calon fasilitator daerah dari SMP Negeri 2 Gedek Kabupaten Mojokerto. Melalui 7 jurus BK hebat bertujuan untuk meningkatkan kompetensi semua guru, baik itu guru BK, guru kelas, maupun guru mapel dalam membimbing karakter positif murid. Dengan demikian diharapkan bisa tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan, sehingga semua murid dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.